Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Malian Fadilah, NPM 1910126 dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum jaminan fidusia. Fidusia adalah salah satu istilah yang akan muncul ketika Anda mengajukan pinjaman modal untuk usaha ke lembaga keuangan di Indonesia. Tidak hanya itu, istilah tersebut juga berkaitan dengan proses pengajuan KPR, kredit kendaraan, investasi, dan kegiatan lain. Menurut undang-undang, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara jika mengacu pada batasan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fidusia adalah pengikat barang bergerak yang berfungsi sebagai jaminan kredit. Penguasaan barang bergerak dilakukan oleh debitur, tapi kepemilikan barang itu diserahkan kepada kreditur atas dasar kepercayaan. Jaminan fidusia adalah istilah dari bahasa Latin yakni fiduciarius yang berarti kepercayaan. Selain itu, fidusia juga diambil dari bahasa Belanda fiduciaire eigendom overdracht atau FIO yang berarti penyerahan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan. Dasar hukum fidusia. Peraturan mengenai hukum fidusia diatur pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan penjelasan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia yang terhadap kreditur lainnya. Peraturan fidusia ini akan memudahkan para pihak yang mengambil manfaat darinya, khususnya pemberi fidusia. Namun, karena jaminan fidusia tidak didaftarkan kepentingan pihak penerima fidusia, kelak kurang terjamin pemberi dapat menjaminkan benda yang dengan beban fidusia kepada pihak lain tanpa menerima atau mengetahuinya. Sebelum ada undang-undang ini, benda yang menjadi jaminan biasanya benda bergerak seperti persediaan, piutang, barang dagang, peralatan mesin, dan kendaraan. Perbedaan fidusia dan gadai. Fidusia dan gadai memiliki perbedaan utama. Yang pertama, jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sementara gadai tidak perlu ada proses pendaftaran. Yang kedua, hak milik fidusia adalah kepada kreditur, sementara pada gadai pengendalinya ada pemegang gadai meski hak suaranya ada pada pemberi gadai. Jaminan fidusia baru dapat dieksekusi saat debitur mencatat wan prestasi pada perjanjian pokok. Objek jaminan ini dapat dijual dengan kekuasaan penerima. Eksekusinya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan lelang atau negosiasi. Pada gadai, penguasaan barang hanya ditunjukkan untuk jaminan pembayaran untuk debitur, bukan untuk dipakai untuk dinikmati. Pengeksekusian jaminan terjadi ketika kreditur wan prestasi. Ada dua jenis eksekusi: objek dapat dijual tanpa persetujuan ketua pengadilan dan juga dapat dilakukan dengan izin hakim pengadilan. Contoh jaminan fidusia dalam kasus ini kita bisa ambil misal pembelian rumah dengan sistem KPR. Pemberi kredit atau pihak bank akan membeli rumah yang telah ditunjuk dari pengembang untuk ditinggali. Kemudian pembeli akan memperoleh izin untuk menempati dan menggunakan rumah tersebut selayaknya ia telah memiliki rumah itu secara sah. Namun, kepemilikan rumah sepenuhnya masih berada di tangan pemberi kredit hingga jaminan berhasil dilunasi. Di sisi peminjam, sertifikat fidusia adalah bukti perlindungan sehingga ketika angsuran tiba-tiba macet, pemberi kredit tak langsung bisa menyita rumah. Sertifikat akan menjadi dasar dan kekuatan hukum untuk menyita harta atau aset peminjam tak sanggup melunasi pinjamannya. Peraturan dan biaya fidusia bergantung kepada nilai peminjam objek yang dijadikan kredit. Biaya tersebut mengacu pada PP No. 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut
membahas mengenai kenaikan biaya fidusia untuk hampir sebagai besar kelompok nilai penjamin. Namun, ada beberapa kelompok nilai penjamin yang tidak berubah, diantaranya yaitu peraturan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dengan akta notaris bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai akta jaminan fidusia. Akta ini sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi dan penerima fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, nilai benda yang menjadi objek fidusia, dan nilai penjamin. Ketika mengajukan pinjaman dan kredit, fidusia adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Dengan adanya jaminan ini, maka kedua belah pihak akan sama-sama terlindung dan tidak dirugikan. Bagaimana akibat hukum perjanjian jaminan fidusia terhadap kepemilikan benda yang dijaminkan? Terdapat 3, yaitu yang pertama ada perjanjian fidusia dan jaminan fidusia. Dalam pasal 1 angka 1 UU F disebutkan definisi fidusia oleh pembentukan undang-undang yang menggambarkan bahwa fidusia itu adalah suatu pengalihan secara kepercayaan hak milik atas suatu benda, di mana benda yang kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam kekuasaan orang yang mengalihkan. Yang kedua ada objek jaminan fidusia. Pasal 1 angka 2 UU F mengatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud. Yang ketiga ada akibat lahirnya jaminan fidusia. Pasal 14 ayat 3 UU F mengatakan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau UHT. Sekian dari penjelasan saya mengenai hukum jaminan fidusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.